Asbun. Assalamualaikum ya Rabun. Berjumpa kembali bersama kami dalam konten Podcast Drakor. Apa yang ada di pikiran pertama TRI ketika mendengar kata tempat ngopi hidden gem misalnya? Tapi sekarang tuh semuanya dibilang hidden gem sih. Oh gitu, walaupun ada di pinggir jalan. Iya, perasaan gue sering lewat dan udah sering banget yang bilangnya hidden gem. Gitu. Itu kan kalau tempat makan. Tapi kalau drakor hidden gem itu, Nah itu dia. Itu pasti dramanya jarang ditemui. jarang ada yang nonton dan sangat subjektif gitu. Oke. Menurut gue tuh drama yang akan sangat subjektif. Padahal dramanya tuh bagus gitu. Menurut gue. Menurut kita, kayak gitu. Nah kali ini sesuai judulnya, kita akan merekomendasikan drama-drama Korea yang sifatnya hidden gems. Atau kalau di bahasa Indonesiain apa hidden gem teh? Tersembunyi. Berlian yang tersembunyi. Yang gitu. tersembunyi, jadi yang harus diasah dulu gitu. Dia Iya. baru berkilau. Bener banget. Nah kayaknya sih kebanyakan belum pada nonton nih. Nah makanya kalau misalkan teman-teman belum nonton, rekomendasi dari kita wajib banget dicari dan ditonton dramanya. Yang pertama dari Terry. Jadi drama drakor hidden gem yang gue rekomendasikan yang pertama adalah Deli and Cookie Prince. Oke. Itu dia tayangnya tahun 2021, mengisahkan tentang Deli yang berusaha untuk mempertahankan galeri seni milik ayahnya yang sudah meninggal karena terlibat hutang. Nah, di sini dia ketemu sama Mohak, yaitu salah satu debitur. Jadi yang diutangin nih, yang diutangin untuk si galeri seni ini. Cuman yang menarik dari drama ini adalah interaksi dari kedua tokohnya, si Dali sama Mohak. Karena Dali ini kan dia tuh tipe yang tajir old money, dia pecinta seni, dia adalah lulusan seni S2 di Belanda. Sedangkan Mohak ini adalah bos Gamjatang. Gamjatang itu sop babi. Jadi dia orang kaya, tajir, tapi norak. Jadi kayak OKB gitu. Jadi dia tipe-tipe orang yang kalau mau beli barang brand itu thrifting. Dan kalau mau beli apa-apa, dia tuh kayak harus minta poin dulu, Ci. Minta stamp. Jadi interaksi antara keduanya justru yang menarik. Karena yang satu elegan, yang satu lagi norak. Tapi yang satu kreditur, yang satu debitur. Nah, kalau menurut gue, lu nonton deh dramanya. Seru soalnya. Oke. Iya. Tadi apa judulnya? Dali and Cookie Prince. Cookie itu sombong. Dali and Cookie Prince. Yang mainnya Kim Min Jae dan aduh, aku lupa yang satu lagi, tapi dia yang main selebriti itu. Padahal Kim Min Jae itu kan dia tampangnya elegan ya, dan ningrat, tapi di sini dia norak banget. Dilihat dari judulnya aja, kayaknya emang hidden gem banget ini. Aku pernah pertama kali denger ini. Serius, Adi. Ini tahun 2021 tayangnya, dan gue ngikutin ongoing, dan menurut gue sih seru. 16 episode? Seinget gue 16 ya. 16 oh my god, serius? Serius. Oh ya Allah. Lucu. Ini dramanya lucu sih, dan plotnya sih ya begitulah. Tapi interaksi keduanya yang menurut gue menarik. Iya. Drama hidden gem. Drama hidden gem dari aku. Yang pertama ada drama berjudul Splash Splash Love. Aku nonton lagi dan suka. Iya, ini tayang di MBC sebagai drama spesial tahun 2015 dan hanya 2 episode. Hanya 2 episode. Betul. Jadi drama pendek ya. Drama ini sendiri bercerita tentang anak sekolah bernama Danbi, cewek. Dia itu udah malas banget sama mata pelajaran matematika. Aduh, sama dong kayak saya. Dia udah muak banget sama matematika sampai akhirnya datanglah CSAT. Oh, oke. Kayak UMPTN gitu lah ya. Di hari itu dia udah malas banget untuk ngerjain CSAT sampai akhirnya dia loncat ke sebuah genangan yang ada di jalan dan dia terlempar ke masa Joseon. Dia lompat kubangan terus dia loncat ke Joseon. Betul. Wow, Nah, di masa Joseon inilah dia bertemu dengan Raja Joseon pada masa itu. Dia adalah Ido. Raja Lido ya. Raja Lido. Nah, ada satu hal yang spesifik soal raja ini, dia itu punya karakter seorang raja yang haus akan ilmu pengetahuan dan ingin memajukan Joseon dengan ilmu pengetahuannya. Lalu dia bertemu dengan Danbi yang padahal dia itu kurang pintar dalam matematika. Ternyata si Danbi setelah masuk ke zaman Joseon, dia adalah orang yang jenius. Pinter, dia berubah jadi pinter. Betul, sehingga dia mengajari sang raja soal matematika dan ilmu pengetahuan lain. Di masa-masa itulah tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Sampai Danbi itu mengalami kegalauan, haruskah dia berada di Joseon selamanya bersama orang yang dia cintai atau kembali ke realita di masa depan. Itu template-nya time travel gitu lah ya. Bener. Dan entah kenapa orang time travel ke Joseon itu pasti langsung ketemu raja. Ketemunya raja gitu ya.
Dari segitu banyaknya orang di Joseon tuh ketemunya raja Ketemunya gitu. raja gitu kan, kayak Yuna aja Ketemunya langsung raja. ketemu raja gitu. Ya Allah. Dan semua deh kayaknya. Rata-rata. Ada ketemu bangsawan beberapa ada. Iya, 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 Oh iya, iya, tapi iya. yang time travel ke sini juga itu raraja tuh yang Rooftop Prince. Iya, Rutapin. Itu kan satu raja sama tiga Pengawalnya, pengawal ajudan. balik ke sini ketemu sama si itu. ba- Itu yang dari masa depannya ke Joseon nggak? Ada ke Joseonnya nggak? Enggak ada. Oh, jadi ini mah dari Joseon Dari ke sini. Joseon ke sini, ha. Enggak, dia enggak ke Iya, iya, iya. Nah, itulah dari aku ya, Splash Splash Love. Yang main ada Kim Seolgi, cewek imut, lucu, suaranya cempreng, bertemu dengan Yoon Do Jun yang menjadi Raja Joseon. Gitu. Seru, aku juga nonton dan suka banget. Iya. Itu nggak ada season 2 berikutnya ya? Nggak ada, ini cari aja di YouTube. Masih Kalau ada nggak salah tayang? ada Oke. spesial MBC gitu. Karena kalau misalkan yang spesial, dia biasanya di channel dia pribadi gitu, atau di websitenya juga ada. Oke. Gitu. Yang berikutnya dari Terry ada drama Hidden Gem apa? Rekomendasi drakor Hidden Gem gue berikutnya adalah Something About 1%. Itu tayang di tahun 2016, ada 16 episode. Oke. Diperankan oleh Ha Sok Jin dan Jun So Min. Tapi Jun So Min-nya yang Running Man. Oh, oke. Jujur aja sebenarnya gue nonton drama ini waktu itu berbarengan sama Ongoing Goblin 2016. Oke. Jadi kan Goblin itu plotnya sangat berat dan menguras energi dan menguras sangat emosi ya. kan. Lelah kita, Bang. Oke. Lelah banget. Jadi gue butuh drama yang bisa menyeimbangkan. Yang bisa membuat emosi gue tidak terlalu meletup-letup gitu. Jadi gue butuh drama receh. Dan ketika lagi scrolling sosmed, ketemulah drama ini Something About 1%. Jadi waktu itu melihat ada satu cuplikan adegan yang kurang pantas. Yang membuat gue penasaran. Dan memutuskan untuk ditonton sampai tamat. Dan beneran ternyata seru sih. Dan plotnya sangat tidak penting. Cuma ada pasangan yang dijodohkan, yang satu guru, yang satu CEO. Pokoknya plotnya sangat tidak penting. Tapi, jadi ketika kita mutusin buat ngebahas Hidden Gem, gue langsung ingat drama ini dan gue browsing kan. Untuk mengingatkan gue kembali, gue nyari nih cuplikannya. Dan gue nonton ulang di 16 episode. Gara-gara gue nonton cuplikannya, terus gue tonton ulang dong. Jadi saran gue adalah, lu coba browsing cuplikan-cuplikan drama ini, coba lihat. Lu nonton ulang. Lu nonton nggak? Karena gue tergodanya gara-gara itu. Seseru itu dramanya. Something about 1%. Jangan ditanya plotnya karena nggak penting. Oke. Dimainkan oleh Ha Sok Jin dan Jun So Min. Oke. Aku coba nonton. Ini sama. Aku juga belum pada ke judul ya. Lu pernah berarti emang Hidden Gem asli Hidden ya? Gem. Oke. Hidden Gem. Boleh ya. Oke, yang berikutnya dari aku, rekomendasi drama Korea Hidden Gem. Ada judulnya Pucek. Atau mungkin bacanya gimana? Pak. Oke. Apa tuh ceritanya? Ini adalah drama spesial yang keluar di tahun 2016. Ini bercerita tentang seorang cowok bernama Ju Junman. Siapa namanya? Ya, Jo Junman. Dia adalah seorang duda. Yang menjadi seorang debt collector. Oke. Terpaksa lebih tepatnya jadi debt collector. Kenapa? Terpaksa karena dia ditinggalkan sama istrinya dan harus melunasi hutang istrinya itu. Nah, di tengah-tengah tugasnya dia ditugaskan untuk nagih hutang ke seorang pelatih hoki es. Untuk menagih hutang itu dia menjadi pemain hokinya. Gitu. Nah, selama main hoki itulah akhirnya dia menemukan lagi arti kehidupan. Dia menemukan lagi apa itu semangat dalam melakukan sesuatu. Karena dia kan main hoki lagi. Jadi excited gitu. Terus dia juga menemukan arti sportivitas dan juga persahabatan. Puk itu ini ya yang bola yang itu bukan? Iya, itu kayaknya itu ya. Itu namanya kalau nggak salah. Nah, itu berarti aku mah kayak kirain aku ini adalah plesetan dari Pak gitu. Kayaknya itu deh, tapi coba di browsing lagi aja. Setahu gue itu sih yang dimainin hoki itu kan. Nah, kenapa aku nonton drama ini? Karena pemeran utamanya ada Lee Kwang Soo. Running Man. Nggak ini banget sama ceritanya sih, nggak kepo-kepo banget sama sinopsis dan ceritanya. Tapi ketika tahu ini yang mainnya ada Lee Kwang Soo, aku langsung nonton. Aku punya harapan Kwang Soo tampil dengan sisi lainnya di drama ini, dan bener aja. Lucu nggak? Justru nggak ngelucu tadi di sini. Serius dramanya? Serius. Ketika dia jadi debt collector dia marah gitu, serem gitu, aktingnya.
Dan cocok banget dia di sini jadi orang yang pemarah karena seorang debt collector, tapi kesepian di dalam hatinya. Jadi lumayan seru sih. Tapi ini berarti bukan romance? Bukan, nggak ada romansnya ini. Oke. Cuma 2 Utang episode. aja. Gitu. 2 episode juga? Iya, 2 episode juga. Pendek. Jadi buat teman-teman yang udah kenal Kwangsu tapi ingin melihat sisi lain Kwangsu, boleh ditonton drama Pucek ini ya. Puk gitu sih, puk apa sih? Puk ya kayaknya. Ada di SBS. Gak tau deh aku kalau misalkan cari di OTT ada apa enggak, tapi itu judulnya. Yang berikutnya Teh. Rekomendasi drakor Hidden Gem berikutnya adalah dari gue, When the Weather is Fine. Aku tahu yang ini. Ini lo nonton ya, yang diperankan oleh So Kang Jun dan Park Min Young, tayang tahun 2020. Gue suka nonton drama ini karena berasanya adem dan santai dan damai, apalagi latar belakangnya nih musim dingin dan di pedesaan. Jadi ini mengisahkan tentang Unsop, ia adalah seorang penulis novel dan pemilik toko buku di sebuah desa yang terpencil. Jadi ceritanya sih berseputar antara itu ya. Diceritain kalau di situ mereka punya klub buku. Dia punya klub buku yang mana pertemuannya itu ngebahas tentang buku-buku yang mereka buku-buku yang mereka baca. Tapi para membernya tuh member dari klub bukunya tuh sangat beragam gitu. Ada bapak-bapak, ada anak kecil, ada anak sekolah, dan itu semua diperlakukannya sama gitu, nggak ada yang saling menyepelekan. Jadi kayaknya vibes-nya positif banget sih. Kalau gue sih ngerasanya nonton ini kayak slow living, terus kayak damai. Suka banget sih, ini sering gue ulang sih drama ini. Sebagai penyuka slice of life, aku masukin kategori yang wajib ditonton gitu. Karena emang ceritanya damai di pedesaan, ngeliatin cuaca, ngeliatin alam, enak banget buat ditonton gitu. Dan permasalahannya ada di drama ini juga kayak cuman, itu tolong di rumah aku gentengnya bocor, bisa dibenerin nggak? Bener-bener. Kan karena desa kecil ya, terus interaksinya juga kayak terasa hangat. Jadi gue inget salah satu anggota klub bukunya tuh ada yang punya toko lampu, terus ada yang PNS tuh, pegawai kelurahan Lijewuk. Terus kayak interaksinya tuh kayak hangat banget, khas di pedesaan gitu. Seru sih. Jadi ini rekomendasi juga dari aku ya. Iya. When the weather is fine. Rekomendasi berikutnya, drakor Hidden Gem dari aku yang berikutnya adalah My Seven First Kisses. My Seven First Kisses, My Seven First Kisses. Ini bercerita tentang Min Soo Jin. Dia adalah seorang resepsionis di Lotte Duty Free. Dan dia adalah sosok yang baik hati. Walaupun dia baik hati, tapi dia nggak punya pacar. Jomblo. Terus? Dia selalu mengidamkan punya pacar yang ganteng gitu. Sampai suatu hari dia menolong seorang cewek yang ada di Lotte Duty Free. Kemudian ternyata yang ditolongnya adalah seorang cewek malaikat. Sehingga cewek malaikat ini bisa mewujudkan keinginan si Min Soo Jin ini. Si ceweknya tahu keinginan Min Soo Jin adalah bisa berpacaran dengan cowok-cowok ganteng. Akhirnya diberilah dia 7 cowok ganteng. Pengen juga ketemu sama si malaikat itu. Dan 7 cowok ganteng ini adalah 7 aktor terkenal. Dan siapa aja nih tulis gak? Ada Lee Min Ho ya kalau nggak salah. Betul sekali. Aku mau ngasih tahu cowok-cowok yang ada di My Seven First Kisses. Yang pertama ada Lee Jung Gi. Jung Gi, Itu ini kayaknya ini sesuai episode ya. Lee Jung Gi ini ada kakak kelas gereja. Yang sama si Min Soo Jin itu, dan dia adalah sosok yang kaya raya dan juga religius. Kayak gitu. Terus juga ada Park Hae Jin. Di sini dia jadi bos di tempat kerjanya Soo Jin. Dia romantis tapi tegas. Terus juga ada Ji Chang-wook. Ji Chang-wook. Ji Chang-wook ini jadi agen rahasia yang seksi dan penuh aksi. Terus juga ada Kai dari EXO yang juga ada di drama ini. Dia ceritanya jadi murid les bahasa Mandarin dari si Min Soo Jin. Terus juga ada Taecyeon 2PM. Taecyeon juga ya? Ceritanya dia jadi cebol yang naif dan rela berkorban demi cinta. Terus juga ada Lee Jong Suk. Ini favorit aku. Ceritanya dia menjadi Lee Jong Suk, aktor terkenal yang katanya jadi lawan mainnya Soo Jin dalam pembuatan iklan. Gitu. Terus yang terakhir nih ada Lee Min Ho, seorang petualang dan penulis buku perjalanan. Dia muncul di episode terakhir. Dan ini adalah iklan. Ini iklan dibikin sama Lotte Duty Free. Ya. Ini modalnya gede banget. Wah, parah Teh.
Parah. Untuk mengumpulkan segitu banyak butir berlian ini, Iya, betul sekali. dikumpulin dan mereka semua naksir satu cewek. Endingnya, Nah, itu dia. Ini yang unik nih endingnya. Kalau misalkan kita ngikutin ceritanya, dia itu kayaknya akhirnya sama Lee Min Ho di episode terakhir. Kayak gitu. Tapi kata si Lotte Duty Free-nya di websitenya itu kita bisa milih mau sama siapa. selera lu yang mana. Nah, nanti dikasih klip akhir. Oh, jadi ada hidden ending gitu. Kayak ending parah. gitu. Jadi kalau misalnya gue pengen sama Ji Chang-wook, nanti Ada tuh endingnya nanti ini. klipnya Pilih sendiri sedikit. petualanganmu, pilih sendiri endingmu. Itu Malah gue nggak tahu. Tapi berarti kita nontonnya harus di webnya Lotte Duty Free. ya dulu. Sekarang ya Aduh, sudah 2000 tidak ada. berapa ya ini aku lupa lagi. 2016-an kalau nggak salah. Kayaknya udah nggak ada kali ya. Kontraknya udah habis, Bo. Iya gitu. Jadi itu yang menarik Seru, karena di seru. sini menghadirkan 7 aktor yang terkenal, ganteng-ganteng semua dan tiap pasangan punya endingnya sendiri. Walaupun kalau ikutin episodenya diarahkannya berakhir sama Lee Min Ho. Oke. Nonton guys, ramai asli. Kayaknya udah nggak ada kali ya. Ada di YouTube. Di YouTube pasti ada. Tapi yang ending cuma sama si Sama Lee Lee Min Min Ho. Ho. Oke. Lee Min Ho-nya jadi petualang. Wow, bawa tas Cocok. ransel gitu. Harus jadi raja dia. Harus dia menjadi raja. Oke, yang berikutnya teh. Rekomendasi drakor Hidden Gem gue berikutnya adalah My Father is Strange. Oke. Tayang di tahun 2017 yang merupakan family drama. Jadi ada 52 episode. Jadi kalau yang belum tahu, family drama itu adalah drama Korea yang plotnya itu ala-ala sinetron. Oke. Dan biasanya ditayangkan di akhir pekan. Di prime time dan biasanya ditujukan target audiensnya tuh para ajuma. Makanya emang plotnya sinetron banget. Nah, ini My Father is Strange ini salah satu family drama favorit gue. Yang ceritanya mengisahkan tentang ada seorang aktor yang mantan idol. Dan dia sedang berusaha untuk mencari ayah kandungnya. Tapi kemudian terbongkarlah sebuah fakta bahwa ternyata ayah kandungnya adalah ayah dari manajernya. Udah mulai nih. Yang mana dia shock dong. Karena dia kan naksir nih sama manajernya. Berarti manajernya adalah adik kandung gue dong, gitu kan. Tapi untunglah, ternyata adik kandungnya bukanlah adiknya, karena ayahnya bukanlah ayahnya. Aduh. Lagi puasa nih, tolonglah. Akhirnya terbongkarlah fakta lagi bahwa ternyata ayah kandungnya dan ayah palsunya dulu bersahabat dan pernah bertukar identitas. Dan ini, lu jangan ketawain, ratingnya 30%. Oke. Ratingnya 30% yang nonton ibu-ibu semua. Dan ini tayang kan 2017. Drama ini ditonton sama song couple, guys. Oh iya. Iya, waktu itu gue pernah nonton salah satu wawancaranya bahwa mereka nonton drama ini. Jadi lu juga nonton deh. Nunjukkan keajumaan lu. Berapa episode? 52. Dan ada di YouTube. Ada di YouTube? Kemarin gue nonton di YouTube beberapa episode. Dari itu full, jadi 1 jam tuh ada di YouTube. Emang ditayangkan di YouTube dan ada subtitlenya. Udah nonton, gue udah bernafsu berapi-api nih. My God, oke. Nonton. Oke, drama Korea Hidden Gem berikutnya dari aku adalah drama Korea yang jangan ditonton saat bulan puasa. Nah, karena ini berjudul Let's Eat. Oke. Mungkin ada yang udah tahu ya, drama ini adalah drama yang muncul di 2013. Oh, 2013 ya? Ditayangkan oleh TVN. Oke. Dan drama ini adalah drama Korea yang menjadi pelopor tema mukbang. Oke. Jadi, iya ya? Bener. Drama ini berjudul Let's Eat. Sebenarnya ini udah 3 season. Ada 3 season. 2013 season 1, 2015 sama 2018 3 season. Ceritanya sendiri itu bercerita tentang Koo Dae-young. Dia adalah seorang food vlogger. Dan kisahnya bercerita tentang lingkungan dia. Perjalanannya gitu. dia dalam mencari makanan gitu. Betul. Tapi tiap season ternyata ada tema besarnya. Aku tulis di sini. Kalau season pertama itu temanya tentang kehangatan bertetangga. Oh gitu. Season 2 itu tentang perjuangan hidup kelas pekerja. Dan season 3 tentang cinta dan nostalgia. Itu kalau nggak salah dia aslinya kerja di asuransi kan? Betul, asuransi dulu. Kan aku ngikutin semua seasonnya ya. Aku cuma season 1 doang nontonnya. Seru banget ternyata. Mendalami drama ini ternyata. Karena awalnya aku cuman ikutin makan-makannya doang gitu loh teh. Padahal ada banyak pertanyaan dari drama ini yang ketika ketemu jawabannya lumayan deep loh. Kayak yang pertama itu kita diajak, sistem pertama ya, kita diajak mengungkap sebuah misteri
adanya pembunuhan atau apa itu istilahnya yang penguntitan gitu. Oh, stalking. Ternyata semuanya hanya salah paham. Oh gitu. Jadi harus diselesaikan dengan ngobrol saat makan. Oke. Kayak gitulah. Kemudian yang kedua, season 2 itu tentang perjuangan hidup kelas pekerja. Di sini si Gudayongnya itu selalu makan sama klien-kliennya. Oke. Dan cerita soal kesulitan mereka saat bekerja dan lain-lain. Dia juga di sini sempat ketemu pacarnya dan cerita soal kesulitannya berpacaran dan lain-lain. Di season 3 itu tentang cinta dan nostalgia. Kita kan penasaran si Gudayong ini awalnya gimana sih jadi food vlogger. Ternyata itu dipengaruhi oleh cinta pertamanya dan diceritain di season 3 ini ketika dia CLBK. Oke. Jadi seru sih. Dan Gitu. gue inget yang unik itu dia justru motret makanannya yang udah habis ya. Iya benar. Bukan yang masih bertumpuk dan terlihat indah, tapi justru ketika sudah habis dan bersih baru sama dia difoto dan diceritain kesan-kesan dia tentang makanan itu ya. Seru Dan sih. itu tuh ada filosofinya. Ketika food vlogger itu ngasih foto pas lagi indah-indahnya makanannya, sementara Gudayong mah lebih suka Yang pas udah habis. habis. Karena itu tujuannya untuk membuktikan bahwa nih makanannya habis. Seenak itu Seenak makanannya. itu guys, sampai aku sebersih ini makannya. Kalian harus oke. cobain itu tempatnya di sini. Iya, Dan iya. kalau misalkan teman-teman nonton, ini bakal disuguhi dengan adegan orang lagi makan. Jadi bener-bener di zoom gitu mulutnya. Yang bikin ngiler lah ya. Bener. Terus juga lagi kepedesan bener-bener kayak kepedesan. Kayaknya bukan kayak acting gitu. itu mah, kayaknya asli kepedesannya ya. Dan ini kenapa aku sebut Hidden Gem karena di OTT udah nggak ada. Aku nyari di OTT langganan aku ya, Netflix nggak ada. Sedih banget. Video nggak ada. View tuh aku sempat cari ada. Ternyata itu malah judul variety show masak gitu, reality show masak gitu. Bukan drakor ini. Aku pergi ke YouTube akhirnya. Ada, tapi cuman potongan atau klip-klipnya doang. Cuplikan adegannya aja. Tapi dari channel resminya TVN. Gitu. Jadi kalau untuk cerita kayaknya tidak bisa ditemui, tapi kalau untuk adegan makannya banyak di YouTube. Sedih banget ya. Berarti maksudnya udah jelek gitu. Maksudnya udah nggak ada yang mau nonton gitu. Ngerti. Kalau mau nonton ada di hard disk aku sih. Zaman dulu ya. Iya betul. Mohon dimengerti zaman dulu. Oke, tonton aja lah klip-klipnya yang ada di YouTube ya. That's it. Ya, rekomendasi gue yang terakhir untuk drakor Hidden Gem adalah My Unfamiliar Family. My Unfamiliar Family tayang tahun 2020. Karena dari drama ini gue belajar banyak tentang parenting. Jadi dari drama keluarga ini, gue jadi tahu bahwa keluarga yang dari luar terlihatnya baik-baik aja, itu belum tentu. Karena bisa aja dalamnya bobrok dan menyimpan banyak luka, karena itulah yang terjadi pada keluarga ini. Jadi ini menceritakan tentang konflik keluarga yang punya 3 anak. Tapi yang unik adalah 3 anak itu punya tipikal atau stereotip yang khas banget gitu loh. Anak pertama, anak sulung pertama perempuan. Anak sulung pertama perempuan di drakor ini itu diceritakan dia kuat dan bisa diandalkan. Dan dia juga selalu ngerasa bahwa dia sanggup menanggung seluruh beban dalam pundaknya. Ini pasti banyak yang relate sih. Anak perempuan pertama tuh kayak gini banget kelakuannya dan di dramanya tuh kayak gitu. Sedangkan si anak tengah dalam drama ini juga tipikal banget karena dia merasa kurang dicintai, sehingga sering berbuat konyol dan ngebadut. Dan dia juga selalu terlihat ceria, tapi dia memendam luka dan sering ini pura-pura bahagia. Apakah seperti ini tipikal anak tengah? Sedangkan yang bungsu dari drakor ini adalah punya sindrom anak bungsu, yaitu biasanya dia selalu dilimpahi cinta, kasih sayang, dan perhatian, sehingga dia ngerasa bahwa gue harus selalu membuktikan sesuatu. Dia kayak selalu pengen divalidasi. Nah buat gue jadi tipikal dari anak-anak ini tuh yang bikin orang banyak relate gitu loh. Karena gue belajar banyak sih di drama ini. Gitu. Coba tonton dramanya guys. Nanti aku coba itu ya Teh. Dan dari aku yang terakhir, ini ada rekomendasi drakor Hidden Gem yang berjudul Everything and Nothing. Ini juga adalah drama spesial, kurang lebih 2 episode doang, dari SBS yang tayang tahun 2019. Untuk pemainnya yang cowok ada Yoon Chan Yong. Dan yang cewek ada Park Si Eun. Kalau ceritanya sendiri bercerita tentang seorang cowok dan cewek anak SMA yang kehidupan di rumahnya tuh pahit banget. Yang satu dituntut untuk selalu berprestasi, yang satu broken home gitu. Akhirnya mereka bertemu dan memutuskan untuk gimana kalau kita kabur? Kita nikmati hidup ini.
Kita live this moment gitu. Wes. Pokoknya nggak ada hari esok lah, hari ini kita puas-puasin. YOLO, gitu. YOLO. Oke. YOLO. Nah, aku suka banget sama drama ini karena waktu SMA aku punya sisi itu. Ais, Gitu. pemberontak. Pemberontak. Ingin melarikan diri dari Rebel, situasi ini. gitu Oke, kan. siap. Dan ya lumayan ditunjukin lah sama drama ini Oke. gitu. Walaupun kalau nggak salah endingnya mereka menyesal. Ya namanya juga anak muda. Ya, Tapi itulah yang paling jujur dari mereka. Aku suka banget sama drama ini karena jujurnya itu. Oke. Drama ini kan dibintangi sama Yoon Chan Young sama Park Si Eun. Yoon Chan Young itu yang di All of Us Are Dead. Oke. Pernah main juga jadi supir taksi. Seperti taksi Sama- yang kerasukan yang ada setannya di dalam sama kan. Bang Min-ah. Dan Park Si Eun-nya ini dia adalah member Stacy girl itu band. aku Gitu. Jadi Berarti ini, ya ini berarti dramanya udah lama tapi ya 2019. 2019 iya. Oke. Oh, ternyata 4 episode. 4 Empat episode. episode. Sorry, 4 episode. Oke. Iya. Jadi ini juga boleh dicari ya. Kalau spesial dari SBS biasanya udah ada di YouTube. Dia tetap nyimpen, jadi bisa keakses kayak gitu. Oke. Nah, kurang lebih itulah dia drama-drama Hidden Gems ya. Rekomendasi dari Terry dan juga saya. Boleh ditonton semuanya, masukin list kalian biar bisa ditonton selama bulan puasa ini ya. Jadi lumayan buat bisa nemenin ngabuburit. Ya udah segitu aja untuk konten kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Annyeong.